Dia adalah orang yang telah membantu menstabilkan luka-luka Huo Yuhao bersama dengan Penatua Xuan ketika Huo Yuhao kembali setelah memetik rumput kerinduan yang rindu. Di medan perang, ia juga menjadi orang tersibuk, bergerak untuk merawat siapapun yang terluka. Saat Qian Duoduo menderita cedera kritis, dia secara alami bergegas secepat mungkin. Ketika Xian Liner melihat Penatua Zhuang, seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Penatua Zhuang, selamatkan dia, cepat, selamatkan dia. Bagaimana Duo-Duo? Petik 2. Penatua Zhuang tampak sangat muram dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sulit. Ketika Xian Liner mendengar itu, air matanya mulai mengalir tak terkendali lagi. Jika bahkan Penatua Zhuang, yang paling ahli dalam penyembuhan di Akademi Shrek, mengklaim bahwa menyelamatkan Qian Duoduo sulit, lebih dari setengah kehidupan Qian Duoduo sudah hilang. Duo-Duo, kamu tidak bisa mati. Bagaimana Anda bisa mati? Kamu sangat kuat. Anda akan bisa bertahan hidup. Anda akan dapat melakukannya, bukan? Katakan padaku bahwa kamu akan bisa selamat. Xian Liner meraih ke tangan Qian Duoduo dengan erat, dan suaranya serak karena semua tangisan. Qian Duoduo batuk 2 kali dan meludahkan 2 suap darah berbusa. Dia terlihat sedikit lebih baik setelah dirawat oleh Penatua Zhuang. Pada titik ini, 2 tokoh lainnya bergegas mendekat. Mereka adalah Yan Shaoze dan Kai Meier, 2 dekan dari Departemen Jiwa Marsial. Mereka terkejut ketika melihat Qian Duoduo, dan mereka juga memperhatikan situasi di sisi barat kota. Xian Liner dan Qian Duoduo keduanya terpukul oleh serangan habis-habisan dari Lord Beruang. Karena mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka berdua, mereka secara alami bergegas untuk memeriksa situasi dengan segera. Old Qian, bagaimana kabarmu? Yan Shaoze berjongkok di sisi lain Qian Duoduo. Qian Duoduo terkekeh, aku baik-baik saja. Ini cukup bagus seperti ini. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Saya punya beberapa hal untuk dikatakan sejak saya memiliki waktu yang tersisa. Petik 2. Mata Xian Liner dipenuhi air mata saat dia berkata, Duo-Duo, berhenti bicara. Fokus, dan biarkan Penatua Zhuang memperlakukan Anda dengan benar. Kamu tidak harus mati kamu. Penatua Zhuang tampaknya telah menggunakan banyak kekuatan jiwa ketika dia memperlakukan Qian Duoduo, dan suara Qian Duoduo perlahan menjadi lebih halus. Dia tertawa getir. Meskipun kultivasi saya tidak dapat dibandingkan dengan kalian berdua, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu kondisi saya sendiri? Biarkan saya selesai berbicara. Petik 2. Xian Liner terisak ketika dia berkata, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Tatapan Qian Duoduo menjadi lebih lembut saat dia memandangnya. Liner, aku sangat menyukaimu. Itu benar. Dari hari saya memasuki akademi, saya selalu menyukai Anda. Namun, Anda harus tahu bahwa saya tidak cukup baik untuk Anda. Kamu sangat cantik, dan kamu menarik perhatian semua orang. Aku hanya bisa menyembunyikan kesukaanku padamu jauh di dalam hatiku, dan aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Meski begitu, saya sudah sangat puas. Petik 2. Xian Liner linglung saat dia melihat Qian Duoduo. Wajahnya berubah sedikit pucat. Meskipun mereka telah menikah selama bertahun-tahun, Qian Duoduo belum pernah mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya. Qian Duoduo menatap tajam ke matanya, lalu, aku bisa melihatmu setiap hari di akademi, dan itu adalah berkah terbesar bagiku. Namun, berkat ini segera memudar. Ketika saya diam-diam mengamati Anda, saya menemukan bahwa Anda sudah mengembangkan rasa menyukai orang lain. Anda menyukai Yan Shaoze. Anda berdua adalah master jiwa tipe serangan. Dia tampan, berbakat, dan memiliki jiwa bela diri yang kuat. Ada begitu banyak siswa di kelas kami yang naksir padanya kalau begitu. Petik 2. Wajah Yan Shaoze memerah saat dia mendengar ini, dan dia memutar kepalanya untuk melihat Kai Meier. Kai Meier bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan hanya tersenyum sedikit padanya untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak keberatan. Ya, Shaoze jauh lebih luar biasa daripada aku dan lebih baik daripada aku dalam semua aspek. Pada saat itu, saya menjadi agak cemburu. Aku cemburu karena dia bisa merebut hatimu.
Untuk mengungguli dia, aku memberikan segalanya dengan harapan bisa menyusulnya. Namun, mimpi buruk terjadi pada saya. Setelah seleksi sementara oleh akademi, kami akan ditempatkan di kelas yang berbeda. Sebagai master jiwa tipe pertahanan, saya tidak mungkin berada di kelas yang sama dengan Anda. Aku benar-benar membenci diriku sendiri karena telah menjadi master jiwa tipe pertahanan. Aku benar-benar berharap aku juga tipe master serangan tipe atau jiwa. Dengan cara itu, saya bisa terus melihat Anda setiap hari. Aturan akademi tidak bisa diubah, dan aku akhirnya terpisah darimu. Setelah saya pergi ke kelas lain, saya berpikir bahwa saya harus memberikan segalanya. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan cintamu, aku harus mengalahkan Saoze. Setidaknya dalam hal kemampuan, aku harus lebih baik darinya. Saya berkultivasi tanpa kenal lelah setiap hari. Setelah kelas selesai, saya akan selalu berjalan diam-diam melewati bagian depan kelas Anda. Jika saya beruntung, saya bisa melirik Anda, yang membuat saya sangat senang. Namun, mimpi buruk yang lebih besar terjadi. Setelah beberapa waktu, saya mendengar beberapa teman sekelas Anda menyebutkan bahwa Anda berkencan dengannya dan Anda berdua telah menjadi pasangan. Itu merupakan pukulan besar bagi saya saat itu. Saya sangat kesal selama beberapa hari. Saya benar-benar ingin menagih di depan Anda dan memberitahu Anda bahwa saya menyukai Anda. Namun, saya tidak pernah cukup berani. Ketika saya melihat ke cermin dan melihat diri saya sendiri, saya hanya merasa rendah diri. Anda masih ingat, selama kompetisi internal pertama akademi, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Saoze. Saya menghadapinya saat semifinal. Saya berjuang sangat keras untuk pertarungan itu, dan kami bertarung selama 2 jam sampai kekuatan jiwa kami terkuras. Petik 2. Aku masih kalah pada akhirnya. Namun, saya terkejut ketika semua guru percaya bahwa saya tidak mau menyerah, dan mau berjuang. Mereka percaya bahwa saya memiliki potensi besar, dan mulai mengasuh saya. Setelah itu, saya berjalan ke halaman dalam dan menjadi murid di sana. Saya akhirnya punya lebih banyak waktu untuk melihat Anda. Namun, saya sangat tersiksa setiap kali saya melihat Anda karena dia selalu bersama Anda. Bakat Saoze memang terlalu besar. Saya terus mengejarnya, tetapi saya tidak bisa menangkapnya. Setiap kali kami bertarung, aku selalu kalah. Saya mulai percaya bahwa ada sesuatu yang disebut bakat di dunia ini. Setelah dia menjadi murid penatuamu, dia berhasil memperluas jarak di antara kami. Saya tahu saat itu, mungkin, saya tidak akan bisa melampaui dia dalam kehidupan ini. Petik 2. Yan Saoze menghela nafas saat dia diam-diam mendengarkan kata-kata Qian Duoduo. Dia berkata, Duoduo, tahukah kamu? Saya juga memberikan semua yang saya miliki pada saat itu karena Anda terlalu mengejar saya. Saya tidak punya pilihan untuk menempatkan semua fokus saya pada kultivasi dan studi saya untuk mencegah dilampaui oleh Anda. Bahkan, Anda sudah berhasil saat itu. Karena saya terlalu fokus pada dua hal ini, saya menghabiskan sedikit waktu bersama Liner. Petik 2. Qian Duoduo terkekeh dan berkata, begitukah? Itu bagus, kalau begitu. Petik 2. Jika ada waktu lain, Yan Saoze mungkin telah berubah menjadi sarkastik. Namun, Qian Duoduo sangat pucat sekarang, dan aura hidupnya semakin lemah. Meskipun mereka tidak berbagi hubungan yang harmonis selama bertahun-tahun karena Xian Liner, Yan Saoze tidak bisa mengatakan sesuatu yang keras kepada Qian Duoduo pada saat ini. Qian Duoduo memutar kepalanya untuk melihat Yan Saoze, dan kelembutan di matanya berubah menjadi amarah. Jika itu aku tidak akan meninggalkan Liner bahkan semenit pun. Saya akan melindungi dan merawatnya selamanya. Bagaimana dengan kamu? Anda adalah bajingan yang hanya tahu bagaimana melukainya. Anda mengatakan bahwa Anda berkultivasi tanpa lelah karena saya panas pada tumit Anda, tetapi mengapa Anda memiliki begitu banyak waktu untuk menggoda wanita lain? Mengapa Anda melukai Liner? Meski begitu, dia tetap benar dan terus mencintaimu. Apakah kamu tahu itu? Yan Saoze setengah merah dan setengah pucat. Ketika dia melihat Qian Duoduo, yang semakin lemah dan semakin lemah, dia tidak bisa mengumpulkan jawaban. Sebenarnya,
Qian Duoduo tidak salah. Kai Meier berjalan ke sisi Xian Liner dan dengan lembut menepuk pundaknya. Setelah ini, dia berbalik dan pergi. Dia tidak peduli tentang masa lalu Yan Shaoze dan Xian Liner. Namun, dia adalah salah satu dari gadis-gadis yang menggoda Yan Shaoze. Selain itu, dia adalah pemenang dari semua gadis. Dia tidak mau mendengarkan lebih jauh. Selanjutnya, mereka milik generasi emas yang sama. Melihat bahwa Qian Duoduo berada di ambang kematian, dia tidak bisa mengendalikan diri. Qian Duoduo memelototi Yan Shaoze, dan wajahnya mulai memerah. Sepertinya dia telah mendapatkan kembali vitalitas karena amarahnya. Kamu menyakiti Liner berkali-kali, tapi dia memaafkanmu berkali-kali. Hanya ketika dia melihatmu semakin akrab dengan wanita lain, dia memutuskan sudah cukup dan meninggalkanmu. Petik 2. Yan Shaoze menunduk dengan kesakitan. Ya, aku tidak cukup tangguh. Namun, saya menyadari kesalahan saya setelah Liner meninggalkan saya. Saya mencari di mana-mana untuknya, tetapi saya tidak berhasil menemukannya. Saya hanya ingin kesempatan lain. Hanya setelah kehilangan dia saya menyadari betapa saya mencintainya. Namun, dia sudah menjadi istrimu setelah dia kembali. Apakah Anda tahu seberapa sakit yang saya rasakan saat itu? Petik 2. Kamu layak mendapatkannya. Xian Liner tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Yan Shaoze. Yan Shaoze tampaknya telah kehilangan seluruh energinya, dan kepalanya terkulai. Liner benar, Anda layak mendapatkannya. Setelah dia kembali, apakah Anda bertahan? Anda memilih untuk menjadi pengecut dan cepat bersama Meier sebelum menikahinya. Apakah Anda pernah mengakui kesalahan Anda kepada Liner? Apakah Anda mencoba meminta maaf padanya? Tidak, kamu tidak. Kamu pengecut. Suara Qian Duoduo bergetar saat ini dan dia mulai berbicara dengan lincah. Yan Shaoze, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Pernikahan saya dengan Liner sebenarnya adalah hasil dari keinginannya untuk membuat Anda marah. Tidak ada yang pernah terjadi di antara kami. Bahkan setelah menikah selama bertahun-tahun, kami tetap bersih sampai sekarang. Liner masih perawan. Itu karena dia mencintaimu sehingga dia tidak bisa menangani rasa sakit yang kau bawa padanya, dan memikirkan metode seperti itu untuk menguji cintamu padanya. Bagaimana dengan kamu? Apa yang Anda berikan sebagai balasannya? Hadiahmu padanya adalah pernikahanmu dengan Meier. Apa yang kamu katakan? Yan Shaoze membuka matanya lebar-lebar dan meraih bagian depan kemeja Qian Duoduo. Ada tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Bang! Xian Liner memangkas telapak tangannya ke arah Yan Shaoze dan meraung dengan marah, jangan menyentuhnya. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Yan Shaoze menyerang sebuah benteng setelah dia ditabrak oleh Xian Liner. Mengingat kultivasinya, dia seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan saat dia jatuh ke tanah. Namun, dia tampak seperti kehilangan jiwanya saat ini. Xian Liner memegang ke bahu Qian Duoduo dengan satu tangan dan membiarkannya beristirahat di tubuhnya. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk memegang tangannya dan menangis ketika dia bertanya, "Mengapa kamu menceritakan semua ini kepadanya? Apa gunanya?" Qian Duoduo tiba-tiba menjadi pucat, dan gelombang kelemahan membuatnya bahkan tidak dapat mengangkat kelopak matanya. Dia perlahan menutup mereka, dan suaranya juga menjadi lebih lemah. Karena, aku tidak akan punya waktu untuk mengatakan, jika aku tidak mengatakannya sekarang. Anda sangat menderita untuknya di hati Anda selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa dia tidak mempelajarinya? Liner, berkumpul bersama dengannya, jika kau masih mencintainya. Saya tidak pernah memikirkan menghentikan Anda. Selama ini, kami hanya pasangan dalam nama, tapi kami bukan pasangan sejati. Anda selalu tetap murni. Bahkan, aku selalu ingin mengumpulkan keberanian untuk bertanya padamu, apakah kau sedikit menyukaiku? Namun, saya tidak pernah berani. Aku takut, aku tidak akan bisa melihatmu setiap hari lagi. Itu benar, apakah Anda tahu itu? Bertahun-tahun, saya paling takut bahwa Anda akan tiba-tiba mengakhiri pernikahan ini. Meskipun itu bukan benar-benar pernikahan yang benar, aku masih sangat terhibur dengan itu di hatiku.
Saya akan segera. Liner, jaga dirimu baik-baik. Saya tidak pernah memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu, tetapi saya akhirnya memilikinya sekarang. Aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu lebih dari diriku sendiri. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menyandarkan kepalanya di pelukan Sian Liner sebelum dia berhenti bernapas. Duo-duo, duo-duo, seru Liner cemas. Namun, Kian Duo-duo tidak bereaksi sama sekali. Duo-duo, kamu sangat konyol. Mengapa Anda tidak memberitahu saya semua ini sebelumnya? Kenapa kamu begitu konyol? Mengapa saya jatuh cinta dengan bajingan itu? Saya sudah kehilangan semua harapan untuknya di hati saya. Saya tahu seberapa baik Anda memperlakukan saya. Hanya saja saya tidak bisa melewati penghalang di hati saya. Kami berdua terlalu konyol. Aku membuatmu menunggu bertahun-tahun karena aku terlalu pendiam. Duo-duo, aku minta maaf. Duo-duo, akankah kamu bangun? Saya akan menjawab pertanyaan Anda sekarang. Kamu juga termasuk dalam hatiku. Saya tidak tahu apakah ini cinta, tetapi manusia memiliki perasaan. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun, dan merawat saya dengan cermat. Bagaimana saya tidak tahu ini? Saya juga orang dengan hati. Hati saya telah diam-diam direformasi oleh Anda. Hanya saja saya sudah tidak mau mengakuinya. Saya tidak tahu apakah perasaan itu adalah cinta, tetapi saya benar-benar tidak dapat melakukannya tanpa Anda. Aku tidak bisa meninggalkanmu Duo-duo, jangan mati. Bangun. Selama kamu bangun, aku akan menjadi istrimu. Aku akan menemanimu selamanya. Duo-duo. Sian Liner menangis, dan Yan Shaoze linglung saat dia duduk di tempat dia berada. Ada ekspresi tertekan di wajahnya. Dia diam-diam menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani melihat Sian Liner dan Qian Duo-duo. Dalam hal hubungan, dia benar-benar gagal. Saat dia perlahan berdiri, Yan Shaoze berjalan ke Qian Duo-duo dan Sian Liner. Dia bergumam, "Qian tua, kamu sudah menang. Saya telah menang dalam hal kemampuan. Namun, Anda menang dalam hal hubungan. Dalam hal itu, aku benar-benar telah kehilanganmu. Anda menggunakan ketekunan Anda untuk mengalahkan saya sepenuhnya. Kamu benar. Saya tidak pantas mendapatkan cinta Liner, dan saya tidak pantas bersamanya. Qian tua, aku mengagumimu." Petik 2. Saat dia berbicara, dia menekuk pinggangnya dan membungkuk dengan hormat pada sudut 90 derajat. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, batuk yang tidak bersahabat tiba-tiba terdengar. Penatua Zhuang berdiri dan berjalan ke sisi Sian Liner. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Baiklah, berhenti menangis. Kirim Duo-duo kembali untuk istirahat." Petik 2. Apa? Sian Liner tertegun, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Penatua Zhuang. Penatua Zhuang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berkata, dia kehilangan terlalu banyak darah dan bahkan meledakkan jiwa bela dirinya. Dia terluka parah, dan tidak bisa menghabiskan terlalu banyak energi. Inilah sebabnya saya harus membiarkan dia tidur sebentar. Saya akan memberinya obat ketika dia kembali. Mengingat kondisi fisiknya, saya yakin dia akan baik-baik saja dalam waktu sekitar 10 hari. Petik 2. Ah. Sian Liner berkedip, masih ada air mata di matanya. Namun, dia benar-benar linglung. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak. Sian Liner sedikit tidak percaya, dan bibirnya bergetar ketika dia bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan itu?" Penatua Zhuang tersenyum dan menjawab, "Anda terlalu panik karena Anda terlalu peduli padanya." Meskipun dia pingsan dan nadinya lemah, dia tidak pergi. Saya mengatakan bahwa lebih sulit untuk merawatnya mengingat cedera kritisnya. Saya tidak mengatakan mereka tidak dapat diobati. Baiklah, cepat, kirim dia kembali. Jiwa binatang sedang menyerang kota dengan intensitas yang lebih besar. Saya akan memperlakukan yang lain. Kembalilah untuk bertarung juga, dan berhati-hatilah untuk tidak ceroboh lagi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Zhuang melayang ke udara dan menghilang. Setelah menyaksikan Penatua Zhuang menghilang, Sian Liner memandang Qian Duo-duo lagi. Dia merasakan tubuhnya lebih hati-hati, dan melihat bahwa memang benar Qian Duo-duo tidak mati, meskipun napasnya lemah.
Dia berhenti menangis, tetapi wajahnya berubah sedikit merah. Sebelumnya, semua orang di sekitar bisa dengan jelas mendengar pengakuannya. Dia bahkan tidak bisa menjaga rahasianya yang terbesar lagi. Namun, sungguh luar biasa bahwa Qian Duoduo tidak mati. Xian Liner tidak berani melihat yang lain di sekitarnya, dan dia membawa Qian Duoduo ke udara dan menghilang menuju Akademi Shrek. Penatua Zhuang pindah ke tempat lain di mana ada orang lain yang terluka. Dia tersenyum di wajahnya. Saat merawat yang terluka, ia bergumam pada dirinya sendiri, kedua anak ini benar-benar mengkhawatirkan. Duo-duo, kau benar-benar berutang budi padaku. Haha, tanda pisah. Hubungan Xian Liner dan Qian Duoduo akhirnya membuahkan hasil setelah situasi hidup dan mati. Namun, kota Shrek berada dalam situasi bencana sekarang. Qian Duoduo terluka parah di sisi barat kota, dan Xian Liner tidak punya pilihan selain meninggalkan medan perang untuk sementara waktu. Meskipun lagu tetua Green Shadow Douluo berhasil mengganggu Bear Lord menggunakan kecepatan Green Shadow Godly Hawk-nya, kekuatan ofensif dan pertahanan yang mengerikan dari Lord Bear terlalu dominan. Penatua Song merasa sangat sulit untuk menahannya. Sisi timur kota berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Kemampuan Raja Scarlet sedikit lebih rendah, dan dia ditentang oleh sesepuh peringkat 96. Serangan binatang buas dari sisi timur juga tidak terlalu ganas. Namun, sisi utara dan selatan semakin mendapat masalah. Sisi selatan adalah di mana serangan utama tentara jiwa binatang terkonsentrasi. Di bawah kepemimpinan biji dan kemampuan penyembuhannya yang sangat besar, binatang buas tidak takut mati. Alat jiwa tidak bisa sepenuhnya menekan mereka lagi. Sementara ledakan dari peluru meriam jiwa stasioner berhasil menyebabkan kerugian besar bagi pasukan binatang buas, mereka juga memperkuat tekad binatang buas. Sudah ada binatang buas yang menyerang ke arah atas tembok kota dan mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Para siswa dari Akademi Shrek juga perlahan-lahan menemukan diri mereka dalam jarak dekat. Hal yang sama buruknya di sisi utara kota. Myriad Demon King tidak bisa dibandingkan dengan Bear Lord dalam hal kekuatan ofensif, yang kemampuannya dapat sepenuhnya mengekangnya sendiri. Namun, Raja-Raja Wali Iblis jauh lebih efektif di medan perang daripada Raja Beruang. Jika Lord Beruang seperti Tuan Jiwa tipe penyerangan, maka Raja Setan pertama Raja Iblis seperti Tuan Jiwa tipe kontrol. Raja-Raja Wali Iblis terus-menerus mengeluarkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya dan menyapu mereka ke arah puncak tembok kota utara. Meskipun ada tua-tua dari Paviliun Dewa Laut yang mencoba menghentikannya, dia terlalu kuat dan juga sangat licik. Dia terus bergerak, dan dua tetua yang menyerangnya tidak berdaya melawannya. Mengingat bahwa pasukan binatang buas mendekat dari bawah tembok kota, mereka tidak berani menjelajah terlalu jauh. Mereka hanya bisa terus memotong anggur Myriad Demon King. Meski begitu, lebih dari setengah dari alat jiwa besar yang digunakan untuk mempertahankan kota dihancurkan oleh Myriad Demon King. Selanjutnya, tanaman merambat juga menjadi tangga bagi binatang buas untuk memanjat tembok kota. Tembok kota utara berada dalam situasi kritis. Ada lebih banyak binatang jiwa yang mengisi ke atas di sana daripada di sisi lain. Semakin banyak penatua dari Paviliun Dewa Laut tidak punya pilihan selain melanjutkan ke tembok kota utara untuk menahan benteng. Tanda pisah. Tembok kota selatan. Sekte Tang perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam pertempuran. Ji Joechen berdiri di depan, dan dia memegang Judgment Sword di kedua tangannya. Seekor binatang buas berbentuk singa, 10.000 tahun, dibebankan ke arah tembok kota dan meraung ke angkasa dengan geram. Dia mengguncang tentara biasa yang tidak seimbang dengan raungannya. Ji Joechen mengarahkan Judgment Sword ke arahnya, dan seberkas cahaya pedang tajam keluar. Itu berubah menjadi pedang panjang yang menebas ke arah singa ini. Namun, singa ini sangat licik. Setelah merasakan niat pedang yang tajam, itu berbalik dan melompat dari tembok kota. Tidak diragukan lagi cara terbaik untuk menghindar. Namun, serangan dari Thunderous Dragon Claw turun secara diagonal dan menghalangi jalannya. Kuali besar juga jatuh dari langit. Itu terkena lumpuh dan syok, menyebabkannya membeku di udara. Cahaya hitam bersinar, dan kepalanya dipenggal.
Seekor kadal besar tiba-tiba melompat dari bagian bawah tembok kota ke arah formasi Tangsek. Itu menagih ke Jiang Nanan. Su Sanshi menarik Jiang Nanan dan menggeser posisi mereka sebelum Xuan Wu Shield-nya dilepaskan. Sebuah ledakan terdengar dari perisainya. Sementara kadal besar telah diisi dengan momentum ganas, sekarang kadal tidak dapat bergerak lebih dekat 1 inci, diblokir oleh Xuan Wu Shield. Su Sanshi menarik Jiang Nanan dengan tangan kirinya sementara dia melepaskan perisainya dengan tangan kanannya. Jiang Nanan memanfaatkan momentum tarikannya untuk membalikkan tubuhnya sebelum dia melakukan handstand di kepalanya. Setelah ini, dia menekuk pinggangnya seolah-olah tidak memiliki tulang di tubuhnya. Jari-jari kakinya menyentuh bagian atas leher binatang buas itu. Cincin jiwa keduanya menyala, dan cahaya kuning aneh menyebar dari kakinya. Setelah ini, Jiang Nanan mulai berputar dengan cepat, menggunakan tubuhnya sebagai poros. Keterampilan jiwa kedua Jiang Nanan disebut gravity control. Dia tidak hanya mengendalikan lawannya, dia juga mengendalikan dirinya sendiri. Kepala kadal besar itu terbanting ke dinding. Jiang Nanan mengerahkan kekuatan dengan jari-jari kakinya, dan secara langsung menghancurkan saraf pusat kadal 1000 tahun ini. Tubuhnya mulai berkerut, dan tidak bisa merangkak ke depan lagi. Nan Suishui, Nan Qiuqiu dan Ye Guyi mengikuti anggota Sekte Tang, siap untuk memperkuat mereka jika diperlukan. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi masih baik-baik saja. Mereka sepenuhnya memahami kemampuan semua orang dari Sekte Tang, tetapi ini adalah pertama kalinya Nan Suishui menyaksikan mereka beraksi. Dia sangat terkesan dengan semua orang muda yang memiliki budidaya 6 cincin dan bahkan 7 cincin. Tidak hanya mereka memiliki kombinasi terbaik cincin jiwa, tetapi masing-masing dari mereka memiliki spesialisasi dalam sesuatu. Ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka sangat kuat, dan kontrol mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka tidak menyia-nyiakan setetes pun kekuatan jiwa mereka, dan selalu mampu mengalahkan musuh-musuh mereka dengan metode paling sederhana. Ji Joechen masih yang paling mematikan di antara semua orang. Ketika dia menebas pedang penghakimannya, binatang buas ribuan tahun benar-benar tidak dapat menahan kekuatannya. Dimanapun cahaya pedangnya lewat, semua binatang jiwa yang berusaha memanjat tembok kota terbunuh. 10.000 tahun jiwa buas hanya mampu melawannya sedikit sebelum mereka kewalahan. Sementara gerakan pedangnya sangat sederhana, dia pasti tidak kalah dengan Sol Douluo 8 cincin dalam hal mematikan. Semakin banyak makhluk jiwa yang mengisi ke arah atas tembok kota. Ketika pertempuran fisik mulai pecah, Shrek Academy sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Setiap guru dan siswa memiliki kekuatan pertempuran yang hebat. Selain itu, mereka berbagi chemistry hebat satu sama lain. Master tipe serangan, tipe agility, tipe pertahanan, tipe tambahan dan tipe kontrol terkoordinasi dengan sangat baik satu sama lain. Mereka menderita sangat sedikit korban karena mereka berhasil melawan serangan binatang buas. Jiwa berdering yang diperoleh Sekte Tang di bawah kepemimpinan Xuan Ziwen sebelumnya memainkan peran yang sangat penting saat ini. Banyak penguasa jiwa pasukan pertahanan kota Shrek diperkuat karena cincin-cincin jiwa itu, dan secara keseluruhan kemampuan pasukan meningkat pesat. Semua peluru meriam jiwa stasioner telah ditembakkan, dan tentara jiwa binatang telah menderita banyak korban. Dari udara, jelas bahwa tentara binatang buas tidak lagi padat, ada banyak ruang kosong di banyak bagian tentara. Biji sudah memberikan yang terbaik. Namun, dia tidak berdaya, karena banyak dari peluru meriam jiwa yang diam tidak ditembakkan ke arahnya. Alat jiwa masih sangat efektif meskipun pertempuran sekarang sudah mulai diperangi melalui cara fisik. Selama beberapa tahun terakhir, Akademi Shrek telah mulai menghargai penggunaan alat jiwa oleh guru jiwa. Di Departemen Jiwa Marsial, bahkan ada kelas khusus yang dirancang untuk menginstruksikan master jiwa tentang penggunaan alat jiwa. Mereka tidak hanya diajarkan cara menggunakan alat jiwa jarak jauh, tetapi juga mengajarkan cara mengoperasikan alat jiwa jarak dekat. Bersamaan dengan bantuan dari Self-Driving Force, Shrek Academy mampu menahan serangan dari para makhluk buas jiwa, meskipun mereka berada di bawah tekanan besar. Bunga api yang berbeda dapat dilihat di langit dan di tanah. Langit adalah medan perang para penguasa jiwa yang kuat dan para makhluk buas.
Dari tua-tua paviliun Dewa Laut ke guru halaman dalam dan luar, mereka yang memiliki 7 cincin atau lebih terutama bertempur di langit. Lawan mereka adalah binatang buas dengan budidaya 50.000 tahun atau lebih. Tuan jiwa bertarung berdasarkan kecerdasan, kemampuan, dan bantuan alat jiwa mereka. Sementara ada lebih banyak tuan jiwa yang terluka, sangat sedikit dari mereka yang mati. Begitu seseorang terluka, dia segera diganti sementara dia mencari perawatan medis. Setelah dirawat, dia akan dikirim untuk bertarung sekali lagi. Jumlah obat yang disimpan Akademi Shrek bisa menyaingi obat dari Kekaisaran. Itu adalah hasil dari 10.000 tahun akumulasi. Waktu berlalu, detik demi detik, saat pertempuran semakin brutal. Tentara udara jiwa binatang itu menjadi lebih bertekad. Bahkan setelah membayar harga sangat tinggi, mereka masih tidak mau mundur. Tanda pisah, tanda pisah. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu. Semakin banyak korban mulai muncul di dinding kota Shrek. Bangkai binatang buas mulai menumpuk, dan berbagai warna cincin jiwa mulai muncul. Beberapa dari mereka sangat berharga. Shrek berada di ambang kehancuran, tetapi bagaimana dengan jiwa binatang? Dari wajah pucat biji, terlihat jelas bahwa pasukan binatang buas telah menderita kerugian besar juga. Karena ini adalah serangan habis-habisan, binatang buas jiwa yang mengisi di depan adalah hewan buas 1000 tahun atau 10.000 tahun. Namun, binatang buas yang kuat ini sangat terkuras saat ini. Jiwa binatang 100 tahun yang mengikuti di belakang mereka jelas kurang dalam hal kemampuan. Biji tahu bahwa Great Stardew Forest harus menanggung kerugian besar bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini. Meskipun belum ada kerugian besar pada kekuatan tempur high-end mereka akan kehilangan terlalu banyak ratus, 1000, dan 10.000 tahun jiwa binatang. Jika mereka diserang oleh peluru meriam jiwa yang diam, mereka benar-benar musnah. 2.000 peluru meriam jiwa stasioner telah memusnahkan sepertiga dari pasukan jiwa binatang. Butuh berabad-abad untuk mengisi kembali jumlah makhluk jiwa ini. Namun, tidak ada jalan keluar dari perang ini sekarang. Mata semua binatang buas telah berubah menjadi merah sekarang. Terlalu sulit untuk mundur. Hanya darah kota Shrek yang bisa menghapus kebencian mereka. Di langit, Ditian masih dikendalikan oleh Penatua Swan dan Penatua Mu. Kadang-kadang lampu menyala di langit, menunjukkan bahwa Ditian sedang berjuang. 6 jam sore telah berlalu. Tanda pisah, tanda pisah. Night turun sekali lagi. Kota Shrek bergetar, dan tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Namun, itu berhasil bertahan selama 1 jam bahkan ketika bergetar. Sepertinya ada beberapa pasukan khusus yang melindunginya yang mencegahnya runtuh sepenuhnya. Pasukan khusus ini disebut iman. Itu adalah keyakinan pada Shrek, dan keyakinan untuk melindungi kemuliaan Shrek. Hanya 2 hari sejak gelombang binatang muncul. Namun, kota Shrek bertekuk lutut hanya dalam 2 hari itu. 100 tahun yang lalu, pengembangan alat jiwa Akademi Shrek belum mencapai kondisi saat ini ketika gelombang binatang terakhir muncul. Namun, Akademi Shrek mendapat bantuan dari Body Shack, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba. Selanjutnya, biji tidak hadir saat itu, sehingga gelombang binatang itu secara alami tidak sekuat itu. 2 hari. Hanya 2 hari. Bahkan jika bala bantuan datang dengan kecepatan tinggi, mereka tidak bisa tiba begitu cepat. Meskipun Shrek sudah bangga dengan kinerja mereka, karena mereka membuat makhluk buas jiwa yang berbaring di tanah datar di luar kota dan di atas tembok kota membayar harga yang menyakitkan, apakah kota Shrek masih akan berjalan di jalan setapak kehancuran? Lampu alat jiwa mereka praktis menghilang. Hampir semua alat jiwa yang digunakan untuk mempertahankan kota telah hancur. Self-driving forts juga telah mundur ke kota karena kurangnya botol susu sealet untuk memberi daya pada mereka. Insinyur jiwa yang mengendalikan mereka menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri untuk membawa benteng berkendara sendiri ini kembali ke kota. Di sisi timur kota, Penatua Song dan Xian Liner melawan Bear Lord, tetapi mereka terus-menerus dipaksa kembali. Di tembok kota selatan, pertempuran sudah menyebar di bagian atas tembok kota. Para penguasa jiwa kelelahan. Terhadap sejumlah besar binatang jiwa, kekuatan jiwa mereka terus terkuras meskipun mereka berada di atas angin dan terus membunuh binatang buas jiwa.
Semua orang tahu bahwa keruntuhan kota Shrek bisa terjadi kapan saja. Begitu satu sisi kota jatuh, reaksi berantai akan dimulai. Mereka semua menggertakkan gigi dan bertahan. Meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka tidak ingin keruntuhan kota Shrek dimulai dari sisi mereka. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga menggema di seluruh kota Shrek. Bahkan mereka yang sibuk berkelahi tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke asal mula ledakan yang memekakkan telinga itu. Itu berasal dari tembok kota timur. Kecepatan Penatua Song melambat seiring waktu berlalu, dan sebagai akibat usianya. Dia tidak berhasil menghindari satu serangan, dan dipukul ke bagian atas tembok kota timur oleh Dark Golden Terrorclaw dari Lord Bear. Tiba-tiba, sebuah lubang besar dan tidak beraturan yang lebarnya sekitar 20 meter muncul di tembok kota. Ditakdirkan, para prajurit yang membela tembok kota timur berubah sangat suram. Mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Jika tembok kota rusak, mereka akan kehilangan satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan. Apakah pelanggaran terakhir akan terjadi di sini? Sang beruang berseru dengan semangat. Jiwa binatang di luar sisi timur kota Shrek mempertaruhkan segalanya dan menyerbu ke lubang besar ini. Tentara kota Shrek terlalu lelah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka harus memberikan yang terbaik untuk menutup lubang ini, mereka tidak punya energi untuk menggerakkan kaki mereka. Kekuatan jiwa mereka telah sepenuhnya terkuras. Sementara mereka benar-benar ingin menutupi lubang ini, mereka benar-benar tidak berdaya saat ini. Apakah mereka benar-benar hancur? Pada saat kritis ini, seberkas cahaya keemasan lembut tiba-tiba menyebar dari dalam kota Shrek, datang dari arah Akademi Shrek. Sinar cahaya keemasan itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, ia mencapai semua jalan ke tembok kota. Semua manusia merasakan kehangatan saat mereka terbenam dalam cahaya keemasan ini. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan, dan energi serta kekuatan jiwa mereka mulai pulih dengan cepat. Semua binatang buas juga diusir dari tembok kota oleh kekuatan yang kuat. Sorakan terkejut terdengar dari keempat sisi tembok kota pada saat yang sama. Bahkan penguasa jiwa yang lebih kuat dari Shrek dengan cepat mundur ke wilayah yang tertutupi oleh sinar cahaya keemasan. Bahkan ketika Bear Lord, Myriad Demon King, dan Scarlet King menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengguncang sinar cahaya keemasan ini. Saat ini, keseluruhan kota Shrek tampaknya telah ditelan oleh Invincible Barrier. Sementara tentara dan penguasa jiwa bersorak, para tetua dari Paviliun Dewa Laut tidak senang. Hanya mereka yang tahu dari mana kekuatan itu berasal. Itu adalah kekuatan pohon emas. Kekuatan ini adalah kekuatan pamungkas yang ditinggalkan nenek moyang Shrek untuk melindungi Shrek setelah mereka menyatu dengan pohon emas. Itu hanya bisa dimanfaatkan dalam situasi terburuk.